Halo, selamat malam. Eh, dengan saya Irfan Hesti Permana. Kali ini saya akan memaparkan kegiatan pemancangan proyek pembangunan LIPI Cibinong untuk tugas mata kuliah praktik keinsinyuran program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Katolik Sukija Pranata 2025. Pendahuluan, pelaksanaan pondasi tiang pancang adalah hal yang dilakukan setelah pekerjaan persiapan lahan. Pekerjaan pemancangan kali ini menggunakan alat HSPD karena dinilai lebih praktis dan dapat mempersingkat waktu. Maksud dan tujuan, dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan dan bertepatan dengan mulainya pekerjaan di bulan Desember, kami harus melaksanakan pekerjaan dengan waktu yang sudah ditentukan dengan mengantisipasi libur Natal dan akhir tahun supaya tidak ada kendala dalam pekerjaan ini. Info terkait proyek, nama paket pekerjaan, pemancangan proyek pembangunan LIPI Cibinong di Jalan LIPI Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemberi tugas Badan Riset dan Inovasi Nasional, jenis kontrak lamsam, waktu pelaksanaan 40 hari kalender sejak diterbitkan surat perintah mulai kerja atau SPNK pekerjaan pemancangan. Metode pekerjaan tiang pancang, metode pelaksanaan pekerjaan pondasi umumnya merupakan pekerjaan awal dari suatu proyek. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan adalah pekerjaan pengukuran titik pondasi. Pekerjaan pondasi ini sebaiknya dilakukan sebelum peralatan proyek masuk agar mudah dalam melaksanakan pekerjaan pondasi. Dari pengukuran ini dapat suatu acuan yang akurat antara koordinat pada subdrawing dan kondisi lapangan. Pada proyek ini menggunakan jenis pondasi pancang spoon pel diameter 40 cm. Berikut adalah tahap awal pekerjaan: marking titik-titik pondasi pancang, menyiapkan peralatan yang akan digunakan, pengadaan tiang pancang, dan pemasangan. Langkah pekerjaan yang pertama adalah marking titik pancang. Tim survei yang sudah marking titik pancang sesuai dengan subdrawing yang sudah disetujui oleh pengawas, kemudian tandai dengan patok kayu. 2. Menyiapkan peralatan yang dimaksud untuk menyiapkan peralatan adalah mobilisasi alat pancang, servis crane, tenaga manusia, dan peralatan lainnya. 3. Pengadaan tiang pancang. Keperluan tiang pancang yang banyak, maka harus diperhatikan tempat penumpukan tiang pancang agar tidak menumpuk pada suatu tempat dan tetap memberi tempat untuk manuver alat maupun pekerjaan setelah pancang, sehingga tiang pancang ditempatkan pada stok yards yang sudah diperhitungkan agar memudah pekerjaan dan tidak dua kali handling. Ini adalah contoh untuk penempatan tiang pancang. Selanjutnya, nomor 4, metode kerja pemancangan tiang pancang. Koordinasi dengan pemberi tugas atau MK mengenai urutan-urutan kerja atau prioritas kerja dengan mempertimbangkan urutan penyelesaian pekerjaan yang diminta dan aksesibilitas kerja agar tercapai produktivitas yang terbaik. Tentukan penggunaan data-data yang disepakati yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pengukuran dan pematokan agar tidak terjadi kerancuan dalam membedakan titik-titik as bangunan atau titik-titik bantu lainnya. Lakukan pengukuran di lapangan untuk menentukan titik pemancangan sesuai dengan subdrawing. Marking posisi titik-titik pancang. Angkat tiang pancang menggunakan crane lalu dimasukkan ke dalam lubang caping alat pancang dan diposisikan di titik yang akan dipancang. Pemancangan pel dilakukan dengan mesin pancang HSPD, Hydraulic Static Pel Drive. Ini untuk gambar nanti untuk pemancangan. Pelaksanaan kali ini tiang pancang sampai kedalaman yang ditentukan yaitu 22 meter atau pancang sampai titik tekan yang dibutuhkan berdasarkan bacaan diameter yang ada pada alat. Ini untuk pembacaan diameter. Pemancangan tiang dihentikan setelah ujung tiang mencapai kedalaman yang diinginkan atau pancang sampai di titik tekan yang dibutuhkan berdasarkan bacaan diameter yang ada pada alat. Ini untuk ilustrasi pekerjaan. Pertama kita menaikkan tiang, terus tiang kita masukkan ke dalam HSPD lah, baru nanti itu dijapit untuk
kita siap untuk memancang, dan untuk sambungan tiang pancang nanti menggunakan las. Nah, ini untuk spesifikasi spoon pail yang kita pakai dari PT Hum Sakti Indonesia. Nah, ini adalah untuk gambar metode pelaksanaan tiang pancang, yaitu kita menggunakan dua alat, HSPD 320T sama HSPD 260T dengan satu service crane dengan target per hari adalah 10 titik. Nah, ini adalah untuk alat pertama. Jadi kita nanti ada dua alat, dan untuk jalur pertama kita adalah jalur yang kita warnai merah ini karena posisinya memang kita untuk metode pekerjaan biar kita bisa penggalian dulu untuk sisi luar area bangunan, makanya kita utamakan untuk area-area luar dulu agar kita bisa barengan nanti antara pelaksanaan tiang pancang dan penggalian untuk pelcap. Nah, ini adalah schedule pelaksanaan dari kita mulai pengajuan untuk fabrikasi tiang pancang itu di awal Desember, dan kita mempertimbangkan untuk pengiriman kita kasih libur di tanggal 24, 25 sama 31 dan tanggal 1 untuk libur tahun baru dan libur Natal. Target kita untuk sehari adalah 10 titik. Jadi ada dua tiang pancang karena kedalamannya 22 meter, makanya kita harus ada dua titik. Untuk satu titiknya itu ada dua tiang pancang. Ini ada HSPD 1 dan HSPD 2. Nah, ini untuk foto-foto dokumentasi. Ini adalah foto untuk PDA test. Nah, ini ada foto untuk tiang pancangnya masuk ke lokasi, kita tata. Setelah kita tata, ini adalah foto untuk proses pemancangan. Dan ini untuk kalau kita memang pancangnya itu belum sampai ke titik yang diinginkan, kita lakukan, kita doli agar pancang itu lebih masuk sesuai kedalaman yang kita inginkan. Karena kan dari rencana top pelcap sampai bottom pelcap itu ada selisih di kedalaman 1 meter. Kesimpulan, pekerjaan pemancangan adalah pekerjaan yang mudah. Kunci pekerjaan ini dapat berjalan dengan lancar adalah material utama, yaitu tiang pancang tidak boleh terlambat dalam pengiriman. Di sisi lain, kondisi cuaca sangat menentukan. Pemancangan tidak bisa dilakukan dalam kondisi hujan karena posisi kaki HSPD harus stabil di atas tanah. Hujan yang membuat tanah menjadi licin dan berlumpur dapat membuat kaki HSPD bergerak dan mengakibatkan patahnya kaki HSPD atau melesetnya titik pancang. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.